Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta KKN tematik Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto dari kelompok 9 yang bertempat di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. KKN kali ini bertemakan Heritage Desa Wisata Majapahit, menggali potensi sejarah Majapahit berbasis desa. Dalam hal ini, kami menggali potensi sejarah Majapahit di Desa Sentonorejo, dan kami juga mengabdikan diri kepada masyarakat sekitar, mulai dari lingkup lembaga yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah ke atas. Juga lingkup masyarakat, seperti kegiatan donor darah, posyandu, kerja bakti lingkungan, dan lingkup pemerintahan desa, yakni program pendaftaran tanah sertifikat lengkap yang diselenggarakan oleh desa. Dalam lingkup penggalian potensi sejarah Majapahit, kami akan mengambil tema pergumulan Islam di era Majapahit, yang di dalamnya meliputi sejarah tokoh penyebar Islam di ibu kota Majapahit, yakni Syekh Jumadil Kubro, tokoh lokal penyebar Islam di Majapahit yang meliputi Tumenggung Sari, Atas Angin, Makam Pitu, dan situs Subur Upas, dan juga Candi Predator. Dan dari kami, inilah dokumenter sejarah pergumulan Islam di era Majapahit. Troloyo, sebuah komplek pemakaman bangsawan Kerajaan Majapahit, juga Syekh Jumadil Kubro, yang berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Komplek pemakaman ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit masih berdiri. Komplek makam Troloyo juga menjadi bukti bahwa Islam telah hadir di Kerajaan Majapahit dengan adanya nisan yang berada di Makam Pitu, yang menunjukkan tahun 1376 Masehi. Dengan bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa Islam telah hadir sejak zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk masih berkuasa. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit pada tanggal 10 November 1293 Masehi dengan bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit mencapai masa kejayaannya saat berada di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang bernama Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, ditambah dengan wilayah Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Pada masa itulah, Islam mulai menyebar di wilayah kerajaan Majapahit. Tokoh yang paling berpengaruh dalam Islamisasi di kerajaan Majapahit yakni Syekh Jumadil Kubro, yang berasal dari wilayah Samarkand, Uzbekistan. Syekh Jumadil Kubro memiliki nama asli Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar.
Menurut Husnul Mufid, Syekh Jumadil Kubro lahir sekitar tahun 1270 Masehi. Sedangkan menurut Khalil Nasiruddin, Syekh Jumadil Kubro lahir pada tahun 1349 Masehi. Syekh Jumadil Kubro merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyid Zainal Abidin. Syekh Jumadil Kubro memasuki Pulau Jawa melalui Semarang dan dilanjutkan ke Demak, baru setelah itu datang ke ibu kota Majapahit. Syekh Jumadil Kubro saat awal memasuki wilayah Majapahit, beliau menemui Tumenggung Satim yang kala itu menjabat sebagai penguasa daerah di wilayah Troloyo dan sekitarnya untuk memulai mendakwahkan agama Islam kepadanya. Dan Tumenggung Satim pun menerima dakwah dari Syekh Jumadil Kubro, lalu masuk agama Islam dan menjadi orang pertama yang masuk agama Islam dari kalangan bangsawan Majapahit. Pada masa Syekh Jumadil Kubro berdakwah di kerajaan Majapahit, belum ada istilah pesantren. Jadi, pendidikan Islam masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian, Syekh Jumadil Kubro membangun masjid yang pertama kalinya di Troloyo. Dengan masjid inilah, Syekh Jumadil Kubro menjadikannya sebagai pusat kegiatan dakwah agama Islam. Tetapi, setelah wafatnya beliau, yakni pada saat Majapahit diserang oleh Pati Udara dari Kediri, masjid itu hancur dibakar hingga tidak tersisa. Adanya masjid di Troloyo juga disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro bersama murid-muridnya juga mendapatkan izin dari keluarga kerajaan, dikarenakan Syekh Jumadil Kubro sebelum mengajarkan agama Islam di tanah Majapahit memberikan laporan kepada raja bahwa akan menyebarkan agama Islam tanpa adanya paksaan. Dengan hal ini, Syekh Jumadil Kubro dipercaya oleh raja dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Majapahit. Dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro menggunakan pendekatan tasawuf dengan cara perlahan dan bertahap, tanpa adanya penolakan terhadap budaya masyarakat Jawa, dan mengenalkan Islam sebagai agama yang penuh toleransi, dan mengenalkan persamaan derajat antar manusia tanpa membedakan kasta, seperti yang ada di dalam agama Hindu. Bukti keberhasilan dari Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di kerajaan Majapahit dapat dilihat dengan adanya komplek pemakaman Troloyo yang membuktikan bahwa Islam dapat menyebar di tengah-tengah wilayah ibu kota Majapahit. Syekh Jumadil Kubro memiliki 3 anak, yakni Syekh Ibrahim Asmarokondi, Syekh Maulana Ishaq, dan Sunan Aspadi. Dari anaknya yang bernama Syekh Ibrahim Asmarokondi ini memiliki 2 anak, yakni Sayyid Ali Murtadho dan Sayyid Ali Rahmatullah, yang kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri mempunyai anak yang bernama Maulana Magdum Ibrahim, yang dikenal sebagai Sunan Bonang, dan juga Raden Qasim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat. Sedangkan Sayyid Ali Murtadho memiliki anak yaitu Usman Haji, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung. Lalu, Sunan Ngudung mempunyai anak yang bernama Ja'far Shodiq, yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sedangkan anak Syekh Jumadil Kubro yang lain yakni Syekh Maulana Ishaq ini mempunyai anak yang bernama Maulana Ainul Yakin, yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Sunan Giri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak salah apabila Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai punjar atau kakek moyang dari Wali Songo, karena banyak anggota Wali Songo yang lahir dari keturunannya. Tahun wafat Syekh Jumadil Kubro menurut pendapat Martin van Bruynesen, Syekh Jumadil Kubro wafat pada tahun 1376 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 15 Muharram tahun 797 Hijriah. Penyebaran agama Islam di kerajaan Majapahit tidak lepas juga dari peran tokoh lokal dari kerajaan Majapahit. Mereka juga merupakan murid dari Syekh Jumadil Kubro. Di antaranya yaitu
Tumenggung Satim Singomoyo, dan juga Patas Angin. Tumenggung Satim Singomoyo pada masa hidupnya merupakan penguasa wilayah Troloyo dan sekitarnya. Tumenggung merupakan suatu jabatan pada masa dahulu, dan kalau kita samakan pada masa sekarang, jabatan Tumenggung setingkat dengan bupati. Kisah masuk Islamnya Tumenggung Satim ialah ketika Syekh Jumadil Kubro awal memasuki ibu kota Majapahit, beliau langsung menemui Tumenggung Satim dan menjelaskan maksud kedatangannya, juga mendakwahkan agama Islam kepada Tumenggung Satim. Setelah mendengarkan penjelasan dari Syekh Jumadil Kubro yang tutur katanya sopan, halus, dan menarik, akhirnya Tumenggung Satim menerima dakwah Islam dari Syekh Jumadil Kubro dan menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan bangsawan Majapahit. Tetapi Tumenggung Satim masih belum bersedia untuk mempublikasikan keislamannya, dikarenakan agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan bangsawan Majapahit yang lain. Dari Tumenggung Satim itulah Syekh Jumadil Kubro mulai mengenal bangsawan Majapahit lainnya, sehingga Islam dapat menyebar di kalangan bangsawan Majapahit. Selain Tumenggung Satim, ada tokoh-tokoh lain yaitu Patas Angin. Menurut penuturan warga sekitar, Patas Angin ialah salah satu murid dari Syekh Jumadil Kubro yang ikut serta menyebarkan ajaran agama Islam. Patas Angin juga seperti halnya Tumenggung Satim. Beliau merupakan penduduk asli dari kerajaan Majapahit. Tokoh lokal lain dari kerajaan Majapahit yang ikut andil dalam penyebaran agama Islam yakni dibuktikan dengan adanya makam pitu. Mereka ini ialah Noto Suryo, Noto Kusumo, Gajah Permodo, Noyo Genggong, Sabdo Balon, Emban Kinansi, dan Polo Putra. Nisan yang terdapat di makam pitu ini terdapat inskripsi Arab dan juga Surya Majapahit. Ini menunjukkan akulturasi budaya yang telah ada sejak zaman Majapahit antara Islam dan juga Hindu. Nisan tertua di makam pitu ini berangka tahun 1376 Masehi. Desa Sentonorejo juga mempunyai aset situs peninggalan kerajaan Majapahit selain makam Troloyo, yakni Candi Kedaton dan juga Sumur Upas. Kedua situs ini berada dalam satu komplek dan letaknya sangat berdekatan. Asal mula dari nama Sumur Upas yakni kata upas yang berarti racun, karena dahulu ada seorang yang mencoba memasuki sumur yang ada di tempat itu. Akan tetapi, setelah tiba di dalam ia merasa lemas, sehingga tempat itu dikenal sebagai Sumur Upas atau sumur beracun. Sedangkan asal mula dari Candi Kedaton menurut Wardener, seorang arkeolog Belanda, Candi Kedaton merupakan tempat untuk singgasana raja untuk berkomunikasi dengan para pejabat senior. Kedua candi tersebut diduga digunakan sebagai pemukiman kelas sosial tinggi pada zaman Majapahit. Pemukiman ini konon berada di atas bangunan air. Sebagian bangunan air ini pun juga menggunakan tatanan bata yang belum diketahui fungsinya. Dugaan itu selain didasarkan pada struktur bangunan bata yang simpang siur, juga lokasi temuan artefak. Di komplek Candi Kedaton dan juga Sumur Upas ini juga ditemukan berbagai macam artefak. Artefaknya yaitu berupa fragmen tembikar atau gerabah, arca terakota, arca dari batu andesit, keramik asing, mata uang kepeng, emas, dan kerangka manusia. Tempat ini juga dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan sering juga digunakan orang untuk melakukan meditasi. Dan airnya pun dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan orang itu juga menggunakan airnya untuk upacara keagamaannya. Di kompleks Sumur Upas ini juga digunakan untuk acara barian masyarakat sekitar setiap tahunnya.